Temanya sekarang towards zero hunger ya, zero hunger Indonesia. Dan tema ini nyambung banget buat saya personal karena waktu saya masuk ITB, saya lulusan salah satu SMA yang tidak terkenal di Bekasi gitu ya. SMA juga mewah, mepet sawah gitu. Sampai sekarang orang-orang yang komplek dekat sana aja nggak tahu kalau ada SMA di komplek itu ya, jadi sedih sekali memang. Dan sampai sekarang saya jadi satu-satunya alumni selama 11 tahun berturut-turut yang masuk ke ITB, jadi sampai sekarang depan brosurnya tuh masih muka saya. Itu prestasi terbesar saya dalam hidup. Dan intinya waktu saya kuliah, saya nggak punya temen, karena nggak ada alumni yang lulus masuk ke kuliah ke kampus saya nggak punya keluarga juga di Bandung dan akhirnya saya harus tinggal sendirian. Nah di awal masuk udah langsung bulan Ramadan saya kehabisan uang. Duit saya tinggal 500 perak, udah berangkat dari rumah saudara yang memang kosong gitu ya, nggak ada saudaranya. Itu dari timur Bandung dan uang saya tinggal 500 perak dan saya belum dikirim sama orang tua. Dan saya paling gak enak buat minta sama orang tua karena memang lagi kesulitan ekonomi. Dan mereka pasti ada alasan lah kenapa nggak ngirim uang ke saya, bukan karena biar anaknya berkurang satu gitu atau gimana. Tapi ya ada alasan sesuatu yang apapun itu gitu. Tapi ya saya nggak enak, ya udah saya dengan uang yang ada ya saya nggak bisa ngapain dan saya kesiangan sahur, akhirnya saya kuliah tetap jam 7 sampai jam 5 terus nggak bisa buka. Dan saat itu di Masjid Salman itu cuma dikasih 3 butir kurma dan segelas air putih. Jadi sunnah Rasul sekali gitu ya, saya makan 3 butir kurma dan segelas air putih. Dan waktu itu belum tahu ada masjid-masjid yang ternyata menawarkan tajil gitu ya. Tahun depannya sih saya sudah memetakan mana tajil yang paling bagus, mana yang enggak gitu. Tapi di tahun awal ini kita masih belum tahu lah. Jadi ya udahlah Salman aja yang tahunya 3 butir kurma dan segelas air putih. Akhirnya saya ya buka puasa dengan itu, nggak bisa sahur, saya tidur di masjid. Sampai kuliah lagi jam 7 sampai jam 5 buka lagi 3 butir kurma dan segelas air putih, nggak sahur nggak buka, nggak sahur nggak buka, dan saya tetap tinggal di masjid saat itu. Sampai ada di satu titik saya kelaparan banget, beneran lapar, kerasa lapar sampai nggak bisa gerak sama sekali, dan udah matanya udah kunang-kunang dan susah gitu, saya memandang langit-langit masjid gitu ya, dan itu udah ya udah beneran lapar banget gitu. Saya ngerasa wah ini bulan Ramadan di masjid mati syahid lah seenggaknya kalau gue mati gitu. Di titik itu udah berasa bentar lagi gue mati nih, bentar lagi gue mati nih, beneran kayak gitu. Karena udah nggak bisa gerak. Tapi dengan energi terakhir ada SMS dapat dari orang tua saya kalau uang udah dikirim gitu, mohon maaf terlambat. Akhirnya dengan energi terakhir saya langsung lari nyari makanan Padang, makan 3 porsi. Masih nyambung di malam itu juga, paginya saya masih nginep di masjid dan jam 6 pagi itu saya buka koran, jadi baca koran dan itu ada satu kolom beritanya ada 1 orang ditemukan mati kelaparan gitu. Wah saya baca itu beneran nangis karena baru aja kerasa mati kelaparan itu. Dan saya ngerasa jangan ini gue yang mati kelaparan yang baca hantu gitu kan. Jadi tapi beneran, dan yang lebih nangis lagi beneran nangis terseduh-seduh lah. Dan menurut saya mati yang kelaparan itu mati yang paling sedih lah. Karena lu ngerasain perihnya kelaparan sampai titik cahaya terakhir yang memang kalian bisa lihat dalam hidup gitu ya. Dan kan lama banget buat nyampe mati kelaparan, dan yang paling pedih mati kelaparan di bumi Indonesia. Jadi sedihnya beneran, wah gila, bumi kita bukan lautan tapi kolam susu yang kata tancap kayu jadi tanaman ini, ada orang yang masih mati kelaparan. Dan di situ seenggaknya saya nemuin jalan hidup saya. Kalau misalkan saya hidup masih ada nyawa, saya akan berkontribusi gimana caranya membasmi kelaparan di bumi Indonesia. Dan itu emang beneran, itu cuma salah satu poinnya aja. Di dunia ada 821 juta orang. Di Indonesia ada 7,6% orang yang malnutrisi dan kelaparan. Ada 7,6%, kita ketiga terbesar di dunia setelah Ethiopia dan India. Di Indonesia bos, katanya orang negara kaya, tapi kayak gitu. Saya pernah, dan kita hidup di era yang ironi banget. Saya pernah ketemu salah satu mentor bisnis saya, sekali main golf itu dia ngabisin 1,5 M gitu. Pernah ketemu orang yang beli tasnya 400 juta dan dia punya tas 1 kamar isinya tas harga 500 juta. Tapi masih ada orang yang mati kelaparan. Dan kita real ada di situ. Jadi inequality ini salah satu produsen kenapa penyebab kelaparan. Tapi ya itu poinnya, jadi banyak sekali. Dan yang paling mendasar adalah salah satunya, kalau kita ngomongin salah satu yang sekarang di kayak gini, makanya FAO, PBB dan lain sebagainya kan bilang mau membasmi kelaparan sampai 2030. Tapi salah satu isu terbesar yang mereka angkat adalah gimana kalau global population ini sekarang masih 7 miliar, nanti akan jadi 9 miliar di tahun 2050. Ini yang bakal jadi masalah karena akan lebih banyak orang dan orang pendapatannya jadi lebih banyak sehingga dia konsumsinya juga jadi lebih banyak. Itu yang katanya jadi masalah. Tapi sebenarnya itu masalah yang kalau dipikir-pikir jadi nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Kalau kita bandingin, jadi hasil satu riset salah satu profesor di Harvard di tahun 2014 bilang kalau total biomasanya semut dengan total biomasa manusia, kalau misalkan ditimbang bareng-bareng,
nggak tahu gimana cara nimbangnya, nggak tahu sensornya gimana gitu ya. Ada 10.000 sampai 100.000 triliun semut, tapi kalau misalkan dari estimasinya itu sama biomasanya. Tapi semut setiap harinya itu menghabiskan 1:1 dari bobot badannya. Sementara manusia hanya 3,9% dari bobot badannya. Logikanya kalau biomasanya sama, tapi semut makan 100% dari biomasanya, sedangkan manusia hanya 3,9%, ya populasi manusia harusnya jadi nggak masalah dong. Karena populasi semut yang harusnya kita khawatirkan kan. Tapi kan enggak. Kenapa? Karena saat semut mengkonsumsi makanan, dia berkontribusi terhadap proses alam. Sementara saat manusia mengkonsumsi makanan, kita mendestruksi dan melawan proses alam. Sehingga yang menjadi masalahnya adalah ya kitanya gitu yang tadi disampaikan gitu. Bukan karena orangnya kebanyakan gitu sehingga kita harus stop beranak. Tapi gimana caranya? Bukan proses itunya tapi proses kita dalam memproduksi makanan dan mengkonsumsi ini yang harus diganti. Nah kalau misal kita keseluruhan dalam supply chain kita bisa analisis. Di farm ini masalah yang paling utama salah satunya adalah gimana, ini masalah apa nih, air misalnya. Kalau kita produksi agriculture itu butuh banyak sekali air. Jadi ini kalau perbandingan antara jumlah air, ketersediaan air yang paling banyak terutama di Asia itu lebih dari 80%, 84% air yang tersedia itu digunakan untuk agriculture. Jadi untuk memproduksi agriculture kita butuh lebih banyak air. Dan kalau misalkan airnya, dan manusia butuh air juga buat minum. Kalau airnya terbatas, tapi rebutan antara manusia yang lebih banyak dan makanan yang untuk diproduksi, dan ya resource-nya scarce gitu. Itu yang jadi challenge karena baik itu agriculture maupun keberadaan manusia kita sama-sama memperebutkan resource yang sama. Itu poin satu. Poin kedua, animal protein. Buat kita memproduksi animal protein, apapun itu animal proteinnya, kita butuh makanan juga dan kita butuh air juga. Jadi 72% dari total lahan agriculture dan 8% dari total ketersediaan air yang ada di dunia ini itu dipakai buat menumbuhkan sapi atau kambing yang memang kita makan. Jadi lagi-lagi untuk dan mereka kan makannya juga makannya sapi ya dari kedelai, dari jagung, dari makanan, dari rumput yang itu juga sumber makanan untuk kita gitu. Jadi dengan resource yang sama baik itu air dan makanan pun diproduksi dari air, kita makan apa yang memakan air dan memakan makanan gitu. Bayang nggak ya? Ya putar gitu. Jadi dalam proses yang kayak gitu ya kita kalau saat scarce terbatas ya kenapa manusianya ini juga jadi masalah saat manusia lebih banyak. Karena kita akan rebutan gitu. Dan karena di era yang sekarang di mana manusia merajai alam semesta ya pasti ya alam yang akan dikalahkan bukan manusia yang akan dikalahkan. Itu poin satu. Yang poin kedua ya ujung-ujungnya dengan keberadaan aktivitas manusia baik itu pertambangan, baik itu ya urbanisasi dan lain sebagainya itu merusak lahan. Jadi untuk nanam tanaman kita butuh lahan dan butuh air dan untuk nanam sapi kita butuh lahan dan butuh air gitu. Untuk nanam sapi kita butuh tanaman yang butuh lahan dan butuh air dan lahan sama air terbatas gitu, lahannya dirusak, airnya dihabisin. Dan kita butuh sapi dan tanaman yang memang butuh tanah dan butuh air. Jadi kebayang lah ya siklusnya kayak gimana dan kenapa semakin scarce semakin banyak konsumsinya, semakin banyak manusianya, semakin challenging buat kita karena memang cycle-nya ini udah kita bentuk dengan proses kita bercocok tanam, proses kita beragriculture yang memang mendestruksi dan berlawanan dengan resource-nya itu sendiri, bukan mengembangkan resource-nya. Itu satu dan ini yang paling konyol dah lah, yang paling bodoh. Sebenarnya dari farmnya misalnya terbatas, kita produksinya terbatas. Tapi dengan produksi yang ada saat kita nyampe ke meja, logistiknya ini banyak banget masalahnya. Jadi kalau di Afrika misalnya, itu kalau amount of food yang, jadi jumlah makanan yang emang jadinya rusak di tengah jalan, itu bisa ngasih makan 49 juta orang. Itu masalah satunya. Nah masalah kedua, saat sekarang pun kita ini ngabisin waste, ngebuang makanan itu banyak banget, 2,9 triliun pounds setiap tahunnya. Jadi simpelnya sih, kalau misalkan logistiknya ini kita rapihin dan makanan yang kita buang itu nggak kebuang, kita bisa ngasih makan 2 kali lipat dari populasi yang sekarang. Jadi twice of our population currently. Dan Indonesia berkontribusi besar banget karena kita negara kedua terbesar food waster. Kita lebih besar daripada US, lebih besar daripada Uni Emirat Arab, lebih besar daripada India dan China. Kita kedua setelah Arab Saudi. Dan saya sering bercanda sama teman-teman, Arab Saudi juga karena orang Indonesia aja banyak yang umroh di sana gitu. Tapi
Dan ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau kita mau kontribusi di World Hunger ya ikutin aja value chain-nya apa yang bisa mau kita kontribusi. Kita bisa jadi petani sendiri dengan menanam sebagaimana pola yang sustainable yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebelumnya gitu ya. Dan banyak petani-petani yang mendorong itu. Atau kita juga berusaha buat kalau makan jangan kayak orang kaya banget lah. Makan ya makan dihabisin gitu, dijilatin sisanya gitu kayak sunnah Rasul. Jangan disisain gitu. Yang kayak gitu aja saat kita mengubah pola kita dalam mengkonsum satu makanan, kita bisa berkontribusi dalam mengurangi zero hunger. Jadi proses dibaginya sebenarnya kayak gitu. Tapi yang menarik adalah bagaimana inovasi ini bisa berperan serta dalam mengakselerasi solusi solusi kelaparan ini. Nah, inovasi-inovasi ini salah satu data yang lainnya lah. Nah, inovasi-inovasi yang ada ini salah satu inovasi favorit yang saya punya karena kita sama-sama satu investor. Nah, ini Aerofarms namanya. Dia bisa memproduksi makanan-makanan tanaman ya makanan-makanan yang kita makan gitu ya dengan tanpa tanah sama sekali dan produktivitas dari lahan yang terbatas itu 390 kali lipat di lahan yang sama. Dia bisa memproduksi 390 kali lipat hasil panen yang lebih banyak dan 95% lebih sedikit air. Jadi keren banget lah, itu vertical farms, the largest vertical farms in the world. Jadi itu udah ada, udah diproduksi. Atau ya tadi kalau misalkan kita bikin sapi, makan sapi ya sapi makan tanaman juga. Dan sapi makan 16 sampai 30 kali makanan untuk memproduksi 1 kilonya sapi. Tapi kalau misalkan ya udah makan sapi kita ganti aja deh jadi sapinya dibuat dari tanaman gitu ya. Sehingga kita seolah-olah makan disebutnya meatless meat gitu ya. Ya ini udah ada juga dan itu salah satu tren yang memang sekarang lagi ke bawah. Dan bukan hanya itu aja ya, walaupun belum komersial, kalau yang tadi udah komersial, kita ada sapi grown lab meat ya, sapi yang dibuat dari cawan petri gitu ya. Jadi dari lab dibikin ya itu kita bisa bikin daging dari cawan petri. Sudah ada tahap awalnya dan udah ada testing di food testingnya udah ada tapi belum komersial. Atau ya di level logistik ada banyak banget startup yang mencoba mensolusikan di sisi itu. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian sini untuk proses agriculture di mana innovation ini tidak bisa kita samain kayak inovasi-inovasi yang lain. Orang bilang wah innovation ini cepat gitu. Gimana Apple saat masukin buka iPhone dan inovasinya langsung berjalan dengan cepat gitu. Airbnb sama Uber saat dia bisa masuk inovasinya bisa berjalan dengan cepat. Tapi di agriculture nggak bisa kayak gitu. Karena kebanyakan inovasi trade off-nya itu hanya economic benefit pada umumnya. Kita pakai iPhone dan kita pakai Facebook ya iPhone bermanfaat buat kita atau enggak, harganya masuk kita bisa beli atau enggak, ya udah kita beli. Dan inovasi yang ada sekarang gitu model Gojek, Uber dan lain sebagainya itu economic benefit tapi ada antinya force yang melawan itu di sisi regulasinya. Jadi regulasi dan lain sebagainya, kepentingan politik, kepentingan ekonomi itu ada yang ngelawan itu. Tapi akhirnya tinggal economic benefitnya bisa ngedorong atau enggak. Tapi di agriculture enggak cuma economic benefit aja dan enggak cuma friksinya itu nggak cuma soal regulasi aja atau soal kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, which is gede banget. Tapi juga sosial, cultural, spiritual itu masuk ke sana. Hal simpelnya sih kalau misalkan kaitannya sama economic benefit, kayak yang tadi yang dibikin sama Aerofarms. Sayur-sayurnya ya tetap aja harganya mahal. Sayur-sayurnya cuma bisa dimakan ya sebagaimana Caesar salad yang harganya Rp90.000 satu porsi atau cold press juice yang harganya Rp60.000 satu porsi. Dia nggak bakal bisa ngejar early majority saat sebelum dia bisa beneran bikin selada yang di samping pecel lele dan dikasih gratis gitu. Kalau dia masih belum bisa sayur yang kayak gitu ya nggak bakal masuk early majority. Dan itu tantangan economic benefitnya. Sekarang walaupun ada banyak vertical farms dan indoor farming itu masih belum bisa kasih produk semurah produk yang kita produksi secara konvensional. Karena ya secara konvensional airnya gratis, cahayanya gratis. Itu satu poin. Poin kedua gimana itu bisa menantang kayak misalnya di lab grown meat aja. Kalau lab grown meat masuk ke Indonesia, tantangannya bukan hanya di kepentingan politik dan ekonomi di mana impor daging itu banyak banget kepentingan politik sama ekonominya. Tapi tantangan spiritualnya juga banyak gitu. Karena kalau misalkan di ajaran Islam, kita taunya daging halal itu saat disembelih dan dibacain bismillah. Kalau daging dari cawan petri halal apa haram, Bos?
Gimana caranya itu bisa masuk ke sana gitu. Jadi belum lagi bagian dari cultural ya. Daging rendang ya di mana-mana ya pakai daging sapi, daging rendang, masa pakai daging dari tanaman, bukan rendang Bos itu. Sorry, gue sebagai orang Padang. Nenek gua waktu tiap lebaran bikin itu kagak. Jadi tantangannya itu banyak karena makanan itu literally yang ngedefine kita sebagai humanity. Makanan, cara kita bercocok tanam, cara kita mengambil makanan kita yang tadinya berburu sampai akhirnya jadi bercocok tanam, ya itu yang ngedefine zaman gitu, yang ngedefine kita sebagai ya kemanusiaan kita gitu. Dan itu beda, kenapa unsur inovasinya bakal beda. Nah saat kita start e-fishery, kita mikir gimana caranya, apa inovasi yang memang bisa masuk, tapi bisa punya kecepatan untuk diadopsi lebih cepat, dan bisa kasih dampak yang lebih besar, sama besarnya dengan itu. Jadi leverage-nya gede lah, impact-nya gede, tapi dalam 5-10 tahun kita bisa ngubah dalam hal yang cukup besar. Nah, itulah kita masuk kenapa di perikanan. Orang bilang, lu kenapa nggak di poultry aja, lu kenapa nggak di agriculture aja. Kalau kita bikin inovasi di agriculture, ke petani sawah, petani padi misalnya. Petani padi pendapatnya cuma 12 juta, sejuta sebulan. Gimana caranya kita ngasih inovasi yang bisa commercially viable buat mereka, yang bisa affordable buat mereka di state yang sekarang. Itu susah banget. Tapi kalau di ikan ini menarik karena ikan, fish is the new chicken. Ikan itu ayam yang baru. Maksudnya apa ya? Ya ujung-ujungnya awalnya kita lebih banyak makan ayam, sekarang kita lebih banyak makan ikan. Dan kenapa ya? Karena ikan butuh lebih sedikit air dan lebih sedikit makanan. Karena ikan ya hidupnya di air gitu. Dan ikan nggak butuh lahan gitu. Ikan tinggal di lahan yang tidak bisa manusia tinggali. Kalau ada kandang sapi, ya kandang sapi apa rumah gue lebih milih jadi rumah gue gitu. Kalau ikan hidupnya di laut, di danau, lo mau bikin rumah di atas danau, di atas laut ya susah juga gitu. Kita nggak akan rebutan lahan sama ikan. Dan dia karena memang ya hewan berdarah dingin, dia nggak butuh energi untuk lawan gravitasi. Dia cuma butuh makanan 1,5 kali sampai 2 kali lipat. Cuma 2 kilogram makanan untuk menghasilkan 1 kilo ikan. Dibandingin sama sapi yang butuh 31 kilo makanan untuk menghasilkan 1 kilo ikan. Gitu. Dan makanya sekarang itu banyak, gue mau berkontribusi ke sustainable food dengan makan makanan vegan. Jadi vegan, vegetarian, pescatarian, dia berkontribusi karena sapi itu enggak sustainable, itu banyak yang ditemukan. Tapi yang paling ideal adalah kita 100% masyarakat dunia ini makan sayur. Itu paling ideal, jadiin vegan. Itu paling ideal karena itu yang paling sustainable. Tapi ya susah juga, mustahil gitu. Kalau misalkan saya ibaratin gampangnya, kita datang ke warung Padang, terus dia mau beli rendang sama beli ayam bakar, kita nggak boleh, cuma boleh beli sayur nangka sama itu aja, sama singkong gitu ya. Ya nggak mau, nggak jadi beli gitu. Tapi kalau misalkan nggak boleh nggak diganti sama gulai kepala kakap, sama ikan kemung bakar? Masih boleh lah, karena masih sedap gitu rasanya. Jadi masih masuk untuk global policy ini mendorong orang yang tadinya biasa makan beef ke makan ikan. Dan saat scarce-nya makin terbatas di makanan, di lahan, dan di air, ya harga sapi dan harga ayam satu titik pasti akan jauh lebih mahal dibanding harga yang sekarang. Dan itu masuk akal untuk mereka akhirnya mengkonsumsi ikan. Itu, dan yang menarik di Indonesia ini potensinya gede banget. Growth di perikanan, ini satu poin ya, konsumsi kita udah lebih banyak makan ikan dibanding negara-negara lain, bahkan dibanding Jepang. Kita sudah lebih banyak porsi makan ikannya dibanding porsi makan animal protein lainnya. Karena kita ya negara pesisir gitu ya. Kita di Kalimantan pun yang nggak banyak garis pantainya ya banyak kalinya gitu ya. Jadi kita lebih banyak makan ikan. Untuk membiasakan orang Indonesia makan ikan ya nggak butuh banyak hal, karena sekarang udah kayak gitu titiknya. Dan konsumsi secara global makin gede, dan kalau kita ngomongin ikan yang awalnya ikan banyaknya jadi perikanan tangkap, banyak sekarang di aquaculture. Dan tahun 2014 pertama kali dalam sejarah produksi aquaculture lebih banyak daripada produksi fishery. Dan aquaculture dikasih makan, ini dan lain sebagainya. Dan Indonesia negara kedua terbesar setelah China. Di aquaculture ini kita negara kedua terbesar untuk urusan aquaculture. Jadi kita ngomongin kalau ikan adalah masa depan untuk animal protein, dan aquaculture adalah masa depan untuk memproduksi perikanan. Jadi gimana caranya aquaculture ini bisa kita masukin. Ini produksi perikanan di Indonesia. Ini menariknya, lihat ya. Produksi annual growth rate untuk kita di lele itu 40,16%. Kita produsen terbesar di dunia dan konsumsi terbesar di dunia untuk ikan lele. Berbanggalah saat kita makan lele, karena we are the champion of lele, bos.
Nah, tapi masalahnya kalau kita ngomongin aquaculture, jadi tadi ya premis yang mau dibangun adalah masa depan animal protein adalah di ikan, tapi masa depan di perikanan adalah di aquaculture. Tapi aquaculture ini masalah terbesarnya adalah di feeding. Kenapa masalah terbesar di feeding? Ini cara orang ngasih makan ikan sekarang. Taruh pakan sekarung di dam, dilempar gitu aja langsung. Itu ngasih makannya. Dan setiap pakannya terendam dalam air ini nutrisinya tuh larut. Itulah kenapa di Danau Toba sekarang polutan terutama yang paling tinggi adalah pakan ikan. Dan ini literally benar ya, ini yang rekam saya sendiri semuanya. Ini ya langsung dari nyemplung gitu ya. Zaman sekarang gitu ya, nyemplung ke sana ngasih makan ikan. Tapi lagi-lagi ini pola yang enggak sustainable karena ya run off-nya itu bakal merusak air. Dan lagi-lagi saat airnya rusak, airnya terbatas dan air itu mempengaruhi keseluruhan siklus hidup kita. Nah, ya masalahnya ada di sana. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu ya kita bawa e-fishery. Jadi ya walaupun bentuknya kayak gitu ya lebih canggih sedikit lah. Saya pernah waktu itu acara di JCC udah ganteng gitu pakai batik gitu ya. Dan booth saya didatengin sama Pak Jokowi karena jadi boothnya udah paling canggih lah. Saya ngejelasin sama orang-orang yang ada di sana, ada mbak-mbak lewat buang sampah di sini. Sakit banget rasanya tuh. Tapi anyway, ini e-fishery. Anda bersama e-fishery. Kami menyajikan solusi bagi masalah pakan yang berlebih, tidak terkontrol, atau penyelewengan pakan yang akan merugikan Anda. E-fishery sebagai automatic feeder pertama di Indonesia memberikan pakan sesuai jadwal, menyesuaikan jumlah pakan dengan nafsu makan ikan, dan mencatat kuantitas setiap hari. Cukup dengan akses melalui website e-fishery di mana saja. Terjangkau, terpercaya, terbaik, e-fishery. Jadi simpelnya ini ya teknologi buat ngasih makan ikan secara otomatis dikontrol dari HP terhubung sama sensor yang bisa deteksi nafsu makan ikannya. Baik yang nanya gimana cara deteksi nafsu makan ikan, kita punya 2 tipe sensor. Tipe sensor pertama pakai gerakan. Ikannya agresif itu berarti masih lapar. Kalau ikannya mager berarti udah kenyang, mirip banget kayak kita. Yang kedua pakai suara. Kalau pakai suara ini kayak mikrofon kita taruh di dalam kolam itu bisa dengerin suara nyam-nyam saat ikannya lagi makan. Itu makanya kalau di fishery kalau misalnya kita lagi PDKT kita selalu bilang, wah orang lagi fishery ini pendengar yang baik loh. Karena ikan aja kita dengerin apalagi kamu gitu. Nah tapi poinnya sih bukan keren-keren soal sensor ya, tapi gimana ini bisa ngasih efisiensi 21% dan bisa nanam lebih cepat. Jadi pertumbuhannya 35% lebih banyak dan nanamnya lebih cepat, yang biasa panennya 4 bulan, panennya jadi 3 bulan. Jadi karena pemberian pakan kita yang pakai alat, yang biasanya pakai orang cuma 2 kali, 3 kali sehari, pakai alat bisa 9 kali, 10 kali, 36 kali sehari sampai 24 jam. Jadi kita bisa menyesuaikan sama behavior yang ada di ikan. Dan itu semuanya di manage sampai aplikasi sehingga mereka masukin tipe pakan yang mereka pakai apa, panennya kayak gimana, kalau misalkan ada ikannya mati mereka masukin. Dan itu kita edukasi supaya mereka bisa masukin pakai aplikasi. Dan kenapa poinnya kayak gitu? Ya awalnya sih kita jualan sama nyewain produknya aja. Tapi di tengah jalan kita lihat kalau kita bisa ngedapetin data yang jauh lebih banyak dan itu datanya cuma kita satu-satunya yang dapat gitu. Karena kita ya bayangin data suara ikan siapa lagi yang ngedengerin gitu. Si FBI, BIN gak ada yang ngedengerin data suara ikan. Kita satu-satunya perusahaan di Indonesia, di dunia ini yang ngedengerin suara ikan gitu. Ini tuh akhirnya ngebangun satu last mile data yang sebelumnya gak ada. Di last mile data ini akhirnya kita dapetin yang pertama ya perilaku ikannya. Ini ikan yang saat lagi lapar, ini ikannya saat lagi kenyang. Dan ada kalau misalkan dari ribuan titik ada jutaan titik yang kita tahu, ya kita tahu perbedaan kolam di masing-masing behaviornya kayak gimana. Dan behavior bisa nge-reflect banyak hal gitu. Ikannya lagi bad mood, ikannya lagi sakit, ikannya lagi apa, pasti nafsu makannya akan berpengaruh. Ikannya lagi sakit ya dia nggak terlalu nafsu makan. Sehingga kalau kita mau memprediksi penyakit dari behavior ikan itu sangat memungkinkan. Nah itu dimungkinkan karena lagi-lagi ada device kita yang ada di lapangan. Ini behavior yang dilakukan oleh petani. Jadi kita tahu petani itu biasanya makannya kayak gimana dan kita tahu petani yang bagus itu ngasih makannya di jam berapa. Sehingga kita bisa merekomendasikan ke petani yang lain
supaya dia punya practice yang jauh lebih sustainable dan lebih bagus bagi mereka. Nah, itu semuanya based on data. Sekarang sih masih tim kita gitu yang analis kita yang saintis kita yang analisis satu-satu. Tapi yang kita bikin ya sekarang ya artificial intelligence di belakangnya yang bisa ngasih rekomendasi secara optimal ke petani. Dan kita bisa tahu merek pakan mana yang paling laris di satu area di kecamatan gitu ya. Sehingga kita bisa jualan data ini dan kita bisa bargain ke pabrik pakan itu supaya ngasih harga pakan lebih murah dibanding mereka beli ke retail. Jadi keuntungan petani juga bisa kita kasih di satu titik. Ini contohnya ya di merek-merek pakan, jadi di skip aja. Nah di satu titik ini kita ngerasa akhirnya gimana kalau misalkan kita bisa menghubungkan cuaca dengan kualitas air, dengan perilaku ikan, dengan hasil panennya. Dan salah satu faktor ini bisa kita prediksi. Cuaca bisa kita prediksi, berarti kan kita bisa prediksi hasil panennya kan. Dan saat itu kita bisa lakukan dan kita bisa tahu penggunaan pakannya kayak gimana. Kita bisa tahu bisnis mana yang sehat, mana yang enggak. Dan itu yang kita lakukan, kita bikin semacam complementary credit scoring, kita hubungkan ke perbankan sama asuransi. Kita bekerja sama dengan beberapa bank yang besar dan beberapa P2P lending platform dan salah satu asuransi terbesar di dunia untuk ngasih asuransi dan ngasih pinjaman spesifik ke petani ikan. Kenapa ini dimungkinkan? Karena sebelumnya resiko untuk budidaya ikan ini bukan hanya high risk tapi uncertain risk. Dengan adanya data ini mereka bisa ngasih pinjaman dan datanya pun bisa mereka akses secara real time. Itu poin pertama. Yang kedua, masalah yang ada di budidaya ikan ini di hasil panennya. Karena di lele misalnya, saat mereka panen 1 ton mereka harus ngejual saat itu juga. Kenapa? Karena ukurannya harus kayak gitu dan dipanennya hidup. Kita kan gak pernah mesen mamang pecel lele tiba-tiba ukurannya 1 meter gitu kan, ngeri juga. Tapi itu yang jadi masalah. Dan kita ngakalin gimana caranya kalau kita tahu 1 bulan lagi ada petani lele panen di daerah Indramayu 1 ton. 1 bulan lagi ada, kita jualin aja ke mamang-mamang pecel lele yang ada di dekat sana. Pak mau beli enggak 1 ton 1 bulan lagi ya, 1 ton, Bapak mau beli berapa? 10 kilo. Bapak mau beli berapa? 10 kilo sampai kekumpul 1 ton. Dengan harga yang lebih murah dibanding harga yang mereka beli di pasaran. Kita beli dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga yang dibeli sama tengkulak. Dan itu akhirnya nge-cut proses produksinya, nge-cut kemungkinan post harvest loss-nya karena kita nyari ke demand yang paling dekat. Dan itu memungkinkan saat gimana kalau misalkan kita punya satu algoritma yang canggih banget, yang itu bisa ngasih tahu petani, Pak jangan tanam lele ya, tanam nila deh. Karena yang lain banyak tanam lele, nanti harganya jatuh loh. Pak kalau misalkan di daerah Bapak yang paling laku itu lele Pak, tanam lele deh. Jadi semuanya dilakukan berdasarkan satu advance algoritma yang bisa ngasih tahu petani apa yang harus mereka lakukan. Sebagaimana algoritma yang ngasih tahu kita di Waze apa yang harus kita lakukan, apakah kita belok kanan atau belok kiri. Dan itu yang mau kita lakukan gitu. Ya ini salah satu poinnya di middleman. Jadi dan itu dimungkinkan karena ada device, dan kenapa device ini ada saat ini device ini ada bisa ngasih algoritma yang bagus sehingga bisa bikin satu produksi perikanan ini bisa makin sustainable. Saat produksi perikanan makin sustainable, pakan yang dimakan semakin sedikit, airnya semakin lama semakin bagus, ikannya lebih murah, dan orang lebih terjangkau makan ikan dan lebih memilih makan ikan dibanding makan daging, mengurangi konsumsi daging yang lebih banyak menggunakan air dan menggunakan pakan, ya kita akhirnya bisa berkontribusi ke zero hunger. Simply karena kita membuat satu sektor lebih efisien menggunakan teknologi yang commercially viable dan bisa mereka pakai. Dan ya kita sangat senang karena kita start 5 tahun lalu dan perlahan-lahan ya itu udah diadopsi. Yang awalnya cuma 10 petani yang pakai, sekarang ada ribuan yang memang sudah pakai di Jawa, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan Pak Jokowi pun pakai. Jadi ya conclude itu kita sebenarnya dengan pakai teknologi yang bisa ngasih makan ikan ya kita bisa ngasih makan dunia. Sampai. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.